Halo Muklis, Halo Bang. silakan buka kameranya Muklis. Siap. Saya lagi, silakan. Ya. Aduh, Ya. pasang barang, buka baju. Gerah Bang, gerah. Ya, silakan. Apa pertanyaan? Saya mau nanya, di dalam Alkitab adakah tertulis di situ tanggal 25 Desember hari Natal dan juga pada hari Minggu itu tempat beribadah umat Kristen? Udah, itu aja. Ya. Oke, ya. Jadi kalau berbicara tentang hari Natal di dalam Alkitab, kekristenan itu ada 3 hal, ya, sebagai fondasi utamanya, atau 3 tungku sebagai fondasi utamanya: Alkitab, tradisi suci, dan magisterium gereja. Ya. Enggak, Kalau saya tidak ada, ya saya tahu, jangan ada potong. nggak di Alkitab? Saya tahu. Kenapa kamu emosi? Ada nggak di Alkitab? Ya kamu kenapa emosi? Tenang dulu. Iya, nanya. Nada saya mau Ya kayak tenang dulu, kenapa emosi? gini. Nggak emosi, nada saya mau kayak gini. Apa terlalu dekat gitu? Ya udah, jangan potong omongan saya. Dengar dulu. Ya, ada 3 hal: Alkitab, tradisi suci, dan magisterium gereja. Itu keimanan yang mutlak. Ya, saya berani ngomong, tanpa Alkitab, kekristenan masih ada atau tidak? Masih ada. Ya, jadi kalau kau tanya di Alkitab, ya, saya jawab, di Alkitab tidak tertulis 25 Desember. Ya, sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada. Sudah ada. Tetapi kita tahu dari mana? 3 tungku tadi, tradisi suci. Kan saya sudah jelaskan. Di dalam tradisi suci, ya, pandangan, ya, ajaran dari bapak-bapak gereja, 25 Desember ditetapkan sebagai Natal. Artinya, 25 Desember juga kita bisa melihat perayaan, ya, di dalam 2 Makabe, kitab 2 Makabe. Ya, namanya perayaan Hanukkah. Ya, tanggal 25. Ya, di mana hari raya Hanukkah itu, di mana mereka memperingati terang yang datang dalam kegelapan. Ya, dirayakan pada 25 Desember, dan tradisi dari abad pertama, kedua, dan ketiga sampai sekarang ini dirayakan tanggal 25 Desember. That's the point yang pertama. Kedua, ya, kita berbicara tentang apa? Hari Minggu. Ya, apakah hari Minggu ada tertulis dalam Alkitab untuk melakukan ibadah? Ibadah kita itu dalam roh dan kebenaran orang Kristen. Kapanpun dan dimanapun kita bisa beribadah sesuai waktu, kapanpun kita bisa beribadah. Karena Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, tetapi apakah ada tertulis di dalam Alkitab tentang hari Minggu? Ada. Di dalam Kisah Para Rasul mengatakan, pada hari pertama minggu itu, di mana para rasul melakukan memecah-mecahkan roti. Mereka melakukan ekaristi dan memecah-mecahkan roti pada hari Minggu. Lalu kenapa hari Minggu harus beribadah? Karena kita mengenang hari kemenangan, di mana Yesus Kristus bangkit pada hari pertama minggu itu. Yesus bangkit, sehingga kita bilang merayakan kemenangan. Ya, paham sampai di sini? Ya, berarti tidak ada di Alkitab kan? Ada kan, saya bilang. Iya, pada tanggal 25 sama hari Fokus Minggu keimanan tidak ada. kekristenan itu kan berbicara tentang 3 tungku. Kalau tidak ada Alkitab, berarti ada dalam tradisi. Tapi kan tidak ada. Sekarang saya tanya kamu, ini sama hal seperti saya tanya kepada kamu nih. Ya. Kamu percaya kepada tauhid atau tidak? Percaya. Adakah tertulis secara eksplisit kata tauhid di dalam Al-Qur'an? Oh, kalau tauhid kan itu masing-masing dari aku dan justru. Enggak, saya tanya secara seperti yang kau tanyakan tadi, ya. Saya jawab, keimanan kami ada 3: Alkitab, tradisi suci, dan magisterium. Ya kan? Sekarang itu saya pribadi ya. Di dalam Kristen ya, saya percaya 3 tungku ya. Makanya saya tanya kamu. Kamu percaya tauhid? Ketika kamu percaya kepada tauhid, ya, tauhid itu ada macam-macam. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Betul? Saya nggak tahu dari tauhid ini kamu tauhid yang mana. Karena ketiga tauhid itu berbeda-beda. Ya. Sekarang yang saya tanyakan, adakah secara eksplisit di dalam Al-Qur'an tertulis kata tauhid? Surah berapa? Quran surah berapa? Kalau ada saya mualaf sekarang.
Ya, Jujur aja. dah, saya cuma nanya gini, ada nggak di Alkitab? Enggak, jawab dulu, kan saya sudah jawab yang tadi. Sekarang jawab giliran kamu. Mana ada saya mau jawab. Ya tinggal kamu jawab, giliran kamu jawab. Itu sama Bang. Makanya Pak Muklis, dengar baik-baik. Pelajari iman kau baik-baik. Jangan sibuk dengan iman orang. Biar Indonesia ini damai. Pelajari iman kamu baik-baik. Imanmu saja kamu tidak tahu, tidak mengerti. Tapi kamu sibuk bertanya iman orang. Pelajari iman kamu. Belajar iman kamu dengan baik. Itu pesan saya buat kamu. Ya, Paham? dari awalnya abang nanya, Bapak mau nanya. Ya udah, belajar iman kamu. Kamu aja nggak bisa mempertanggungjawabkan iman kamu. Oh, kamu nggak bisa pertanggungjawabkan iman kamu. Bingung. Udah, jelas kan? Boleh saya tanya lagi? Yang tadi saya tanya, kamu belum jawab kan? Ada nggak di dalam Al-Quran secara eksplisit? Kalau ada, bilang ada, tidak, bilang tidak. Tauhid itu, Bang. Nggak, saya tanya ada atau tidak? Tidak ada. Ya udah selesai, Lalu kenapa kau beriman kepada tauhid sementara di Al-Quran gak ada tauhid? Kan dasarnya juga dari Al-Quran. Iya, di dalam Al-Quran dasarnya Al-Quran, ya kan? Di dalam Al-Quran ada kata tauhid gak? Tauhid itu untuk lebih memperjelas, lebih untuk. Sekarang apakah Allah tidak memperjelas kata tauhid di dalam Al-Quran? Ya, terus persamaannya abang nanya. Saya tanya, apakah Allah tidak secara tegas dan eksplisit mengenakan kata tauhid dalam Al-Quran? Sehingga kau percaya dan beriman kepada tauhid itu, kau tahu dari mana? Sementara di Al-Quran secara eksplisit tidak ada. Lalu kau tahu dari mana? Itu pertama. Kedua, ya, saya yakin udah gak ada. Kamu renungkan, kenapa saya bisa percaya kepada tauhid sementara Al-Quran gak tulis kata tauhid? Itu pertama. Kedua, tititmu dipotong itu ketika kau melakukan sunat. Kata sunat saja tidak ada dalam Al-Quran. Sekarang kalau Allah tidak memberikan ketegasan, memberikan informasi secara eksplisit kenapa tititmu disunat, dipotong, kenapa kamu disunat? Padahal di Al-Quran gak ada kata sunat loh. Disunat itu kan sunnah, Bang. Sunat dengan sunnah itu beda. Sunat itu sunnah, dengerin saya ngomong. Coba. Nah, Sunnah itu sunnah. satu, kita menghindari dari penyakit. Kalau nggak disunat, kita masih kelihatan kuncupnya. Disitulah sarang penyakit akan mewabah. Kagak, aman-aman aja. Banyak orang Kristen yang dari sunat aman. Nggak ada kena penyakit, hidup panjang. Ya kan tadi Bang, yang berbahaya itu adalah ketika kau tidak melakukan sunat hati, Bang. Ketika kau, jadi kalian itu hanya melihat Taurat itu, sunat ini kan Taurat, Bang. Saya kasih kau pemahaman nih. Sunat itu kan Taurat, Bang. Taurat itu melihat sesuatu yang tidak nampak, ya. Taurat itu melihat sesuatu yang nampak, ya. Tetapi yang di dalam hati ini tidak kalian perhatikan. Kalian masuk ke dalam gedung ibadah, kalian buka sendal supaya gedungnya tidak kotor. Tetapi kalian tidak melihat hati kalian paling dalam. Hati saya ini kotor atau tidak? logika ya. Bukan logika, ini logika dan hati. Orang ngomong itu gedung. Jadi kalian itu hanya memperhatikan secara apa? Secara fisik, secara apa yang terlihat. Tetapi yang di dalam ini kalian tidak perhatikan. Itulah Taurat. Makanya Yesus bilang apa? Taurat itu adalah siapa yang melakukannya, ya. Dasar dari Taurat itu bukanlah iman, tetapi siapa yang melakukannya. Tetapi dasar dari iman adalah percaya. Itu, Bang. Sekarang kalau kamu mau mengikuti Taurat, ya, kalian bilang itu Tauratnya Nabi Musa. Berarti 10 hukum Taurat dan dari Taurat, Nevim, Ketuvim, ya, seluruh kitab-kitab dalam orang-orang Yahudi harus kalian laksanakan semuanya. Harus kalian laksanakan semuanya. Kalau kalian nggak laksanakan, berarti kalian masuk neraka. Masalahnya, teman,
Ketika contohnya, ya, masalah B2. Ya, B2 ini kan di dalam Taurat itu kan haram. Tetapi bukan cuma B2 haram di dalam Taurat. Onta pun termasuk haram. Sekarang, pertanyaannya adalah, siapa yang menghalalkan onta itu jadi haram? Menjadi halal? Kenapa onta itu bisa jadi halal? Bakal kencing jadi minum. Kencingnya dicampur dengan susu onta. Lalu diminum kencingnya. Ini kencing hewan, urin hewan loh. Hewan yang secara kosmologi tingkatannya di bawah paling manusia. Lalu kencingnya hewan secara kosmologi paling rendah. Kalian minum kencingnya. Mikir kalian itu. Dagingnya saja diharamkan dalam Taurat. Lah kenapa kalian halalkan kencingnya? Nah itu enggak. Kenapa B2 tahu haram dimakan? Kamu dengar, saya bisa jawab nih. Saya bisa jawab nih. Ya. Kamu dengar baik-baik. Gini aja. Ya ini saya jawab nih. Saya bisa jawab. Pertanyaan kamu saya bisa jawab. Yang haram boleh makan apa enggak? Kamu dengar baik-baik ya. Kata Yesus, yang haram itu adalah yang keluar ini, lalu keluar masuk ke dalam jamban, itulah yang haram. Yang haram itu adalah ketika hati kamu ini kotor. Itulah yang haram. Ya. Karena apa? B2 dalam Taurat itu diumpamakan dengan apa? Kutuk, dosa, sesuatu yang jijik, menyajiskan. Segala hukum Taurat itu disimbolkan. Belum masuk ke hakikatnya. Dan ketika Yesus Kristus datang, masuk pada hakikatnya. Itu makanya belajar, jangan syariat terus, belajar hakikatnya. Ketika kau belajar syariat terus, saya tanya, air bisa jadi haram atau tidak? Ya tergantung dari alirannya. Air bisa menjadi haram nggak? Air yang kau minum nih, air yang kau minum itu bisa jadi haram nggak? Air yang di mana? Air putih yang kau minum nih, yang kayak gini, kemasan kayak gini, bisa jadi haram nggak? Ya tergantung dari kitanya juga. Bilang bisa jadi haram. Kenapa air putih ini bisa jadi haram? Kalau kau minum ini 10 dos. Makanya Yesus bilang apa? Yesus kami, Tuhan kami bilang apa? Sesuatu yang haram itu ketika kau menikmati, ya, memakannya atau meminumnya secara berlebihan, itulah yang menjadi haram. Ya udah saya jelasin ya tadi juga, makanya saya nanya kenapa babi sudah diharamkan di Taurat, kenapa dimakan gitu aja. Makanya kamu dengar baik-baik, saya mau jelaskan. Kenapa babi itu diharamkan di dalam Taurat? Babi di situ, Bang, B2 di situ, itu bukan B2 yang lain. B2 itu B2 hutan. Secara latar belakang, Bang, B2 di zaman orang Yahudi pada saat itu, ya, dia sering pergi ke hutan. Lalu dia makan ya sesajen-sesajen penyembah-penyembah berhala. Lalu dia makan sesajen-sesajen para penyembah berhala itu. Itu pertama. Itu menjadi najis. Dua yang di kota itu lain lagi. Dengar baik-baik, beda. Makanya Alkitab di situ bilang bukan beda. Di situ menggunakan kata swine. Beda, Bang. Makanya gunakan bahasa itu dengan baik Alkitab itu. Sama. Kedua, secara latar belakang, Bang. Dengar baik-baik. Secara latar belakang. Kenapa B2 itu haram? Karena B2 pada saat itu dikatakan kutuk. Jadi dia makan pertanian-pertanian orang Yahudi, orang Israel pada saat itu. Lalu, saking kesalnya orang Yahudi, mereka mengutuk B2 itu. Sehingga B2 itu kelakuan seperti B2. Kelakuan seperti B2. Karena B2 itu, secara latar belakang. Ketiga, pada zaman itu, ya, cara untuk memasak B2 itu betul-betul kurang higienis. Sekarang kau bilang ada cacing pita dan lain-lain. Dimasak dengan suhu berapa derajat Celcius, cacing pitanya mati semua. Jadi makanan yang enak. Jadi haram nggak? Nggak jadi haram, halal. Karena apa? Higienis. Sekarang saya sudah menjawab itu, Bang. Ya, sekarang saya sudah jawab itu ya. Pertanyaan saya, kalau di dalam Taurat bukan cuma B2 yang diharamkan, onta pun termasuk diharamkan. Kenapa Muhammad menghalalkan, Al-Quran menghalalkan onta, lalu kencingnya diminum? Silakan jawab. Saya sudah jawab menurut versi Kristen ya. Silakan menurut kamu, silakan. Itu mah versi Kristen juga logika. Ya, udah jawab. Kenapa dijawab?
Apakah kencing onta itu bisa menyembuhkan penyakit? Silakan. Sehingga Muhammad itu memberikan sebuah pemberitahuan, silakan. Onta halal. Halal. Kencingnya halal nggak? Ntar dulu, jangan dipotong-potong kalau ngomong. Unta halal. Kalau babi haram, anjing haram. Unta apa? Unta dalam Taurat itu haram, Bang. Ya kan menurut lo, kalau menurut gua enggak. Lah sekarang masalahnya kalian ikut Mila Ibrahim nggak? Ya kalau menurut kalian ikut Taurat nggak? Kalian ikut Taurat Musa nggak? Taurat itu kitab siapa? Taurat itu kitab apa? Kitab Yahudi kan? Lah ya, kalau saya apa? Kok kamu kitab Yahudi kan? Kok kamu bingung dengan Tauratnya Nabi Musa? Apa jangan-jangan Musa bukan nabimu? Nabi Musa itu Jangan-jangan Musa ini bukan nabimu, makanya kamu ini nggak tahu dengan kitabnya Nabi Musa. Dengerin dulu. Nah, udah Nabi makanya. Musa menurunkan Taurat. Nabi Isa menurunkan Injil. Isa tidak pernah turunkan Injil. Injil yang mana? Oke, kita bahas itu ya, silakan. Ya kan menurut agama saya gimana sih? Ya, silakan. Silakan. Nah, iya. Dari awal unta itu menurut saya halal. Jika air kencingnya bisa diminum, itu secara mudarat. Tahu nggak mudarat? Manfaat. Mudarat apabila mana sudah tidak ada obat lagi untuk menyembuhkan orang tersebut, itu bisa dihalalkan. Dihalalkan. Daging babi pun bisa dimakan. Jika kita mudarat dalam keadaan suatu di hutan, sudah tidak ada makanan untuk kita layak, ada seekor babi boleh kita sembelih, itu bisa. Nah, Itu namanya mudarat. udah Bang? Itu namanya mudarat. Udah Bang? Udah. Bang, menurut Abang, kencing onta itu ada faktor bagus gak? Ada faktor secara kesehatan gak? Setiap kotoran sudah tidak ada benernya, pasti ada penyakitnya. Lalu ketika Muhammad menyuruh orang-orang pada saat itu untuk mencium meminum kencing onta, alasannya apa? Nah itu dibuatkan sebuah obat. Obat. Bagaimana cara Muhammad merakit obat itu? Itu tidak Sehingga kencing onta itu dijadikan obat. Bagaimana caranya Muhammad merakit obat itu? Nih. Kencing unta itu diminum setelah tidak ada obat. Setelah tidak ada obat, memangnya kencing onta itu obat? Nah, kalau mudarat, emang udah jalannya sembuhnya sama kencing onta? Hah? Kata siapa? Daging babi itu bisa dipakai. Pertanyaan saya gini Bang. Pertanyaan gini. Sudah berapa orangkah yang sudah disembuhkan gara-gara kencing onta? Waduh, itu mah waktu zaman Nabi saya belum pernah sebenarnya saya. Mungkin Abu Bakar juga. Bang, menurut penelitian dari WHO, ya, nih Bang ya, menurut penelitian dari WHO, sejaman-jamannya manusia hidup, kencing unta itu tidak pernah ya memberikan manfaat untuk penyakit. Mau saya buktikan? Kan saya tadi udah bilang Bang, udah jangan dibahas lagi. Nih. Kamu dengar baik-baik. Jadi saya heran dengan nabimu. Kamu dengar baik-baik. Saya merasa heran dengan nabimu, ya. Ketika nabimu memberikan solusi kencing onta, saya tidak tahu alasannya apa. Sementara Bang, ya, kencing onta itu bukanlah sebuah solusi atas penyakit Bang. Nih, perhatikan di sini Bang, ini data nih. Ini langsung dari penelitian resmi dari World Health Organization ya. Kalian itu jangan mau dibohongi. Nih Bang, latar belakangnya Bang, dengar baik-baik. Ya, ini nih ya. Ya, penggunaan urin tidak bermanfaat bagi pasien apapun. Bahkan Bang, lihat ini Bang ya, hasilnya. Semua pasien menjalani pemeriksaan radiologi sebelum dan sesudah pengobatan dengan urin bebas.
Semua pasien menggunakan kombinasi urin unta nih, udah kombinasi Bang. Dan susu unta, dan pengobatan berlangsung dan beberapa hari hingga 6 bulan. Mereka mengkonsumsi rata-rata 60 mili urin per susu per hari. Tidak ada manfaat klinis yang diamati setelah pengobatan. Pasien malah penderita brucellosis. 11 pasien berubah pikiran dan menerima pengobatan yang normal-normal, konvensional aja. Sementara 7 pasiennya lemah, lalu tiba-tiba apa? Meninggal dunia. Latar belakangnya ini apa Bang? Latar belakangnya apa? Pengobatan komplementer dan alternatif banyak digunakan di Arab Saudi Bang. Lagi-lagi solusi ini dari Arab Saudi. Ini WHO yang ngomong loh, ya, mengatakan bahwa urin itu adalah bisa mengobat. Ini dari lagi-lagi ini biangnya dari Arab nih. Bahwa kencing onta itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Yang sering kali, lihat ini kata WHO. Lihat ini, kamu kena pelanggaran. Yang sering kali didukung oleh keyakinan agama. Lihat ini. Wah, kalian ini kena ngeprank. Teman-teman, inilah yang terjadi jika seorang muslim hanya diajari untuk menyerang tanpa mendalami dan mempelajari imannya sendiri. Kita bisa melihat dalam diskusi ini bagaimana Bang RK mampu menjawab pertanyaan dari si muslim ini dengan baik. Namun ketika Bang RK melakukan serangan balik atau pertanyaan balik, yang ada adalah beliau tidak mampu menjelaskan keimanannya. Nah, pertanyaan pertama terkait apakah 25 Desember benar tercatat dalam Alkitab sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus atau Isa Al-Masih. Bang RK bisa menjawabnya itu dengan baik, karena memang di dalam kekristenan semuanya itu tercatat. Ada catatan-catatan yang bisa kita lihat, bisa kita temukan. Cari saja sendiri teman-teman. Demikian sebaliknya, banyak hal di dalam Islam yang tidak tercatat dalam Al-Quran. Dan itu kita bisa dengan mudah menemukan. Contohnya, seperti kata-kata tentang tauhid, kita tidak menemukan dalam Al-Quran. Namun mereka mengkumandangkan itu setiap hari, setiap saat, bahwa Allah mereka adalah tauhid. Kemudian perihal sunat, di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan tentang sunat. Karena memang sunat itu bukan budaya mereka, tapi itu budaya Yahudi yang bisa kita lihat di dalam Taurat, di mana Abraham menjadi orang pertama yang disunat. Tidak ada dalam Islam, teman-teman. Oleh karena itu, mereka mengaku bahwa mereka percaya kepada Taurat, Zabur, dan Injil, tapi faktanya mereka menjalankan sesuatu yang berbeda. Mereka bahkan menentang Taurat, Zabur, dan Injil itu sendiri. Bahkan konsep tentang semua itu pun mereka tidak paham. Di dalam kitab Taurat melarang manusia untuk jangan membunuh, tetapi yang mereka lakukan adalah membunuh. Membunuh itu menjadi spirit mereka yang terbawa hingga hari ini. Kalian perhatikan saja di mana-mana negara Islam, apakah ada keamanan di sana, kenyamanan di sana? Semuanya bentrok, saling membunuh satu sama yang lain. Bahkan mereka yang sama-sama berteriak Allahu Akbar itu saling membunuh. Itulah yang dipertontonkan selama ini, dan kita bisa melihat itu di dalam negara kita sendiri, Indonesia. Kita mampu melihat statement-statement tentang pembunuhan itu. Ketika Egy Sujana berdebat, ketika dia sudah terpojok, dia mengancam orang untuk dibunuh. Ketika Haikal Hasan dalam diskusinya di dalam satu stasiun TV, dia berdebat dengan Ibu Monik, yang mereka kumandangkan adalah membunuh. Teman-teman, kita bisa melihat kualitas mereka. Pertanyaan sebaliknya, apakah tujuan seorang beragama itu agar dia semakin jahat, dia semakin beringas? Jawaban saya tidak. Tujuan seorang beragama adalah kehidupannya semakin membaik. Karena berdasarkan pemahaman dasar bahwa semua manusia itu berdosa. Karena dia berdosa, maka kecenderungan hatinya itu melakukan kejahatan semata, dan itu tercatat di dalam Taurat. Maka dari itu Yesus Kristus datang ke dunia memberikan satu pengajaran yang berbeda, di mana semua orang harus dipulihkan dengan pengorbanannya, kematiannya, dan kebangkitannya.
Nah, setiap orang yang telah dipulihkan oleh Allah harus memiliki kasih yang besar untuk bisa mengampuni. Karena apa? Dunia ini sangat-sangat jahat. Sehingga dengan kasih itu, maka orang bisa merasakan kedamaian. Demikian juga bagaimana kasih Allah kepada kita semua manusia yang berdosa itu. Maka kita mendapatkan pengampunan di hadapan Allah karena pengorbanan Yesus Kristus tersebut. Jadi teman-teman, di dalam kekristenan, konsepnya itu begitu jelas. Nasihat-nasihat yang ada dalam Alkitab itu begitu jelas. Nah, salah kaprah pemahaman teman-teman muslim terkait apakah Taurat itu, Injil itu diturunkan kepada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Ini salah kaprah teman-teman. Tidak ada seperti itu pemahaman. Karena Injil itu sendiri sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Bukan kitab, bukan buku itu. Nah, disinilah pemahaman mereka yang salah kaprah. Dan dalam sejarah kita bisa melihat bahwa memang Islam selalu salah kaprah dalam memahami segala sesuatu. Mereka hanya bisa mengklaim dari abad ke abad, mereka mengklaim semua nabi milik mereka. Semua nabi beragama Islam. Semua kitab di luar Al-Quran itu salah. Teman-teman, itulah mental mereka. Mengklaim. Dan ketika salah mereka akan menyerang. Ketika klaim mereka itu ditantang balik oleh orang lain, maka mereka akan meneriak Allahu Akbar dan bisa menghalalkan segala cara untuk membenarkan diri. Itulah mental mereka. Maka dari itu sebagai orang Kristen kita harus tetap berdiri teguh di dalam kebenaran Injil itu sendiri. Sehingga kita tidak ikut-ikutan konsep-konsep seperti ini. Mereka mengkumandangkan bahwa di dalam Islam ada kedamaian, di dalam Islam orang bisa bertemu dengan Allah, di dalam Islam orang bisa masuk surga. Saya pikir semua itu tidak bisa dipercaya teman-teman. Karena dalam Al-Quran mereka aja tidak jelas menyatakan tentang hal-hal seperti itu. Anda bisa menemukan kalimat-kalimat di dalam Alkitab yang memberikan ketenangan, memberikan konfirmasi terkait keselamatan itu jelas. Maka dari itu saya memberikan permintaan kepada Anda untuk tidak mengikuti satu keyakinan yang membuat Anda pada akhirnya semakin beringas. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Kalian akan dituntun oleh kitabnya, yaitu Alkitab. Dan kalian akan menemukan nasihat-nasihat yang baik. Kalian akan menemukan bagaimana Anda bisa datang kepada Allah. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka akan memperoleh keselamatan itu. Tidak ada yang lain. Sebab Anda mau menemukan, mau mencari sampai kapanpun Anda tidak akan menemukan jalan kembali ke surga. Karena dunia ini sudah hancur, manusia telah berdosa. Anda hanya bisa sampai ke surga kalau melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu jelas tercatat dalam Alkitab teman-teman. Ya, karena Yesus Kristus datangnya dari surga. Dia datang menemui manusia yang berdosa. Dia menyerahkan dirinya untuk menggantikan kita yang seharusnya mati. Jadi percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupan Anda akan memperoleh keselamatan. Seisi keluargamu akan memperoleh keselamatan jika Anda percaya kepada Yesus Kristus dan membagikan kabar ini kepada semua orang. Mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.